Rahasia peradaban di bawah laut Indonesia. Apakah jejak Atlantis atau harta karun Nusantara? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan misteri di dasar lautnya. Dari puing-puing kapal kuno hingga dugaan keberadaan kota bawah laut yang hilang, rahasia di perairan Indonesia telah memikat perhatian peneliti dan penyelam. Beberapa teori bahkan menyebut Indonesia sebagai lokasi legendaris Atlantis yang hilang. Apa yang tersembunyi di bawah lautan Nusantara? Mungkinkah ini jejak peradaban yang hilang atau sekadar mitos yang memikat? Mari kita bahas satu persatu. Teori Atlantis di Indonesia mengungkap kemungkinan peradaban yang hilang. Teori bahwa Indonesia adalah lokasi Atlantis, peradaban maju yang hilang seperti yang dijelaskan oleh Plato, telah menjadi salah satu spekulasi paling menarik dalam kajian sejarah dan arkeologi. Beberapa peneliti mendasarkan argumen ini pada kesesuaian geografis, geologis, dan budaya yang dimiliki Indonesia dengan deskripsi Plato. Berikut adalah penjelasan teori tersebut. Dalam dialog Timaeus dan Kritias, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar di Samudra Atlantik yang kaya akan sumber daya alam, memiliki teknologi maju, dan dihuni oleh masyarakat yang makmur. Atlantis tenggelam dalam satu malam akibat gempa bumi dan banjir besar. Kunci deskripsi Plato tentang Atlantis adalah sebagai berikut. Situ terletak di dekat laut yang dapat dilalui, Mediterranean atau Samudra Pasifik. 2. Pulau besar yang dikelilingi oleh banyak pulau kecil. 3. Peradaban yang kaya, canggih, dan sangat maju untuk zamannya. 4. Tenggelam akibat bencana besar. Teori Atlantis di Indonesia berfokus pada fakta bahwa Kepulauan Indonesia sebagai bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Sundaland memiliki banyak kesamaan dengan deskripsi Plato. Bisakah ini menjadi bukti keberadaan Atlantis? Pertama, wilayah Sundaland. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, selama zaman es, Indonesia adalah daratan besar yang dikenal sebagai Sundaland. Wilayah ini meliputi sebagian besar Asia Tenggara, dengan dataran luas yang sekarang tenggelam menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Ketika es mencair dan permukaan laut naik sekitar 14.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, Sundaland sebagian besar tenggelam. Proses ini mirip dengan kisah tenggelamnya Atlantis. Kedua, letak yang strategis. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya pusat perdagangan kuno. Hal ini cocok dengan gambaran Atlantis sebagai wilayah strategis yang makmur. Ketiga, kekayaan alam yang melimpah. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam seperti emas, rempah-rempah, dan hasil laut, yang sesuai dengan deskripsi Plato tentang Atlantis sebagai tanah yang subur dan kaya. Jejak peradaban kuno di Indonesia. Penemuan situs seperti Gunung Padang di Jawa Barat, yang disebut sebagai piramida tertua di dunia, menimbulkan spekulasi tentang peradaban maju di Indonesia pada masa prasejarah. Keempat adalah bencana besar, letusan gunung api dan tsunami. Teori ini juga didukung oleh kemungkinan bencana alam besar yang melanda Indonesia. 1. Letusan Gunung Toba 73.000 tahun lalu. Salah satu letusan gunung berapi terbesar di dunia yang menyebabkan perubahan iklim global. Meski terjadi sebelum peradaban manusia, letusan ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana besar. 2. Tenggelamnya Sundaland. Kenaikan permukaan laut yang cepat selama akhir zaman es menyebabkan dataran luas Sundaland tenggelam, meninggalkan hanya pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. 3. Letusan Gunung Krakatau 535 Masehi. Letusan besar ini memicu tsunami dahsyat dan mungkin berkontribusi pada kisah mitos tentang banjir besar, seperti dalam naskah-naskah kuno dari Asia Tenggara. Mitos dan legenda lokal. Indonesia memiliki banyak cerita rakyat dan mitos yang mengingatkan pada kisah Atlantis. Contohnya, legenda Nusantara tentang banjir besar, kisah-kisah seperti Nyai Roro Kidul, dan legenda tentang kerajaan bawah laut mencerminkan ingatan kolektif masyarakat tentang peristiwa tenggelamnya tanah besar. Kisah Lemuria. Teori alternatif menyebutkan bahwa Sundaland
adalah bagian dari Lemuria, peradaban kuno lain yang diyakini tenggelam akibat bencana. Beberapa penelitian modern juga mendukung kemungkinan Atlantis berada di Indonesia seperti satu kajian Arisio Santos. Ilmuwan asal Brasil ini menulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, yang mengidentifikasi Indonesia sebagai Atlantis berdasarkan analisis geografis dan sejarah. 2. Situs Gunung Padang. Penemuan lapisan struktur batuan di bawah Gunung Padang menunjukkan adanya peradaban maju pada 20.000 tahun yang lalu. Jauh lebih tua daripada peradaban Mesir atau Mesopotamia. 3. Kajian geologis. Peneliti menemukan jejak dasar laut yang menunjukkan perubahan besar pada garis pantai Sundaland, memperkuat hipotesis tenggelamnya peradaban besar di wilayah ini. Meskipun menarik, teori Atlantis di Indonesia juga memiliki kritik. Plato menyebut Atlantis berada di Samudra Atlantik, bukan Samudra Pasifik atau Hindia. Kurangnya bukti arkeologis yang jelas dan konkret tentang peradaban maju di Indonesia sebelum 10.000 tahun yang lalu. Kisah Atlantis dianggap oleh banyak ahli sebagai alegori filosofis, bukan peristiwa historis. Kesimpulan, meski masih menjadi perdebatan, teori Atlantis di Indonesia menawarkan sudut pandang menarik tentang kemungkinan keberadaan peradaban besar yang hilang di wilayah ini. Dengan kekayaan sejarah, mitos, dan fenomena geologis, Indonesia tetap menjadi salah satu kandidat paling menarik untuk kisah Atlantis. Apakah Atlantis benar-benar ada di Indonesia, atau hanya bagian dari imajinasi Plato? Hanya waktu dan penelitian lebih lanjut yang dapat menjawabnya. Laut Indonesia memang menjadi misteri di setiap penemuannya. Selanjutnya adalah harta karun Nusantara. Misteri bawah laut Indonesia yang belum terpecahkan. Banyak dari kapal karam ini menunjukkan bagaimana Indonesia adalah pusat perdagangan dunia. Contoh, rahasia kapal karam VOC di Laut Jawa, harta karun rempah yang hilang. Di dasar Laut Jawa, sekitar Kepulauan Karimun Jawa, Laut Biru menyimpan kisah dari masa lalu. Pada abad ke-17, sebuah kapal besar milik VOC, Geldria, berlayar membawa muatan berharga, rempah-rempah dari Maluku, keramik Tiongkok, dan koin emas untuk pasar Eropa. Namun, kapal itu tak pernah sampai ke tujuannya. Kini bangkainya terbaring di dasar laut, menyimpan rahasia yang perlahan-lahan mulai terungkap. Pada tahun 1652, Geldria meninggalkan pelabuhan Banda Neira dengan muatan yang dianggap emas hijau. Pala, cengkeh, dan lada tersimpan dalam peti-peti kayu di ruang kargo kapal. Selain rempah, ada keramik Tiongkok yang menjadi bukti perdagangan internasional Nusantara. Berabad-abad kemudian, pada awal 2000-an, seorang nelayan lokal menemukan benda aneh. Di pukatnya sebuah botol kaca dengan ukiran asing. Penasaran, ia melaporkannya ke seorang arkeolog. Penemuan ini menarik perhatian tim penyelam yang segera memulai eksplorasi di sekitar Karimun Jawa. Pada kedalaman 40 meter, mereka menemukan bangkai kapal yang tertutup pasir dan karang. Sisa-sisa kapal VOC itu menunjukkan lambung kayu yang sebagian masih utuh. Di sekitarnya ditemukan artefak seperti keramik Tiongkok, koin perak bertanda VOC, dan sisa-sisa rempah-rempah yang terbungkus kain lapuk. Meriam kuno juga ditemukan, menunjukkan kapal ini dulunya dipersenjatai untuk melindungi muatannya dari ancaman bajak laut. Penemuan ini menjadi berita besar. Para peneliti menemukan bukti nyata bagaimana Nusantara menjadi pusat perdagangan dunia. Rempah-rempah yang ditemukan mengingatkan, pada masa ketika pala dan cengkeh dihargai lebih mahal dari emas di Eropa. Namun, misteri tetap ada. Apakah kapal ini karam hanya karena badai dan karang, atau ada faktor lain seperti serangan bajak laut? Pertanyaan ini masih belum terjawab. Meski penemuan ini membuka babak baru dalam sejarah perdagangan Nusantara, tantangan juga muncul. Situs kapal karam ini menjadi sasaran perburuan harta karun ilegal. Beberapa artefak dilaporkan hilang, mengancam pelestarian warisan budaya bawah laut. Pemerintah Indonesia dan komunitas arkeologi internasional kini berusaha melindungi situs ini sebagai bagian dari sejarah dunia. Penemuan Geldria adalah pengingat akan peran penting Nusantara dalam perdagangan global. Di dasar laut, sejarah masih berbisik menunggu untuk ditemukan. Kapal-kapal VOC lain mungkin juga menyimpan rahasia serupa, tersembunyi di bawah ombak yang tak henti menggulung. Hanya waktu yang akan mengungkapkannya.